juga aksi firman Tuhan sehingga setiap orang mendapatkan ikan dan pengharapan yang baru dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus. Selamat melayani.
bersama-sama kita melanjutkan ibadah hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan setiap kami yang ada di tempat ini dalam kondisi yang sehat dan baik. Hari ini kami mau bersama-sama bersuka cita memuji nama Tuhan untuk merayakan kebangkitan Tuhan dan juga kebesaran kasih Tuhan bagi setiap kami. Tuhan yang boleh pimpin acara hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ya Bapa, setiap pujian kami maupun firman yang akan kami dengarkan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Oke, Oma dan Oma silakan duduk kembali. Oma dan Oma masih semangat? Puji Tuhan. Nah, hari ini kita masih mau memuji Tuhan lagi. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Apa yang dicari orang. Oma tahu? Oma tahu lagunya? Tahu, tapi biar lebih asik kita bakal nyanyinya bersaut-sautan. Jadi nanti barisan yang saya tunjuk boleh menyanyikan bagian itu, terus yang lainnya boleh diam. Nanti kalau saya tunjuk misalnya barisannya ini ikut nyanyi, yang lainnya diam. Apakah bisa Oma dan Oma? Oke, boleh kita mulai. Siapa yang dicari Tuhan? Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siang malam pagi bersama saya. Ya, betul Oma dan Opa. Tuhan Yesus selalu mencari saya, mencari kita orang yang berdosa. Itu semua karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Yuk sama-sama kita mengulangi satu pujian yang mengatakan bahwa karena Allah cinta kepada kita, makanya Dia rela mengorbankan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, mati di atas kayu salib untuk menebus siapa? Menebus kita semua. Yuk sama-sama kita menyanyi pujian karena Allah cinta.
Oke, Opa dan Oma, sebelum kita sama-sama mendengarkan kur dari Orvala, kita bersama-sama menyanyikan satu lagu lagi, yaitu lagu yang mengingatkan kita kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dunia, harus turun untuk menebus dosa. Itu semua karena kita. Bersama-sama menyanyikan lagu mengapa Yesus turun dari surga. Di dalam Kristus, ini akan menyanyikan dua buah lagu. Yang pertama dalam lagu yang sangat dikenal, yaitu Kristus Yesus Bangkitlah. Dan kita pada hari ini kita mau merayakan kebangkitan Kristus, kabar baik. Dan lagu kedua adalah Children of God, How Blessed We Are. Karena kebangkitan Kristus menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan kita sungguh mengucap syukur, sungguh berbahagia. Sebab di saat lelah, saat susah, saat putus asa, kita boleh tetap memiliki damai dan sukacita di dalam Yesus. Luar biasa. Yesus,
Puji Tuhan. Ya, kalau senang sekali ya mendengarkan puji-pujian tadi. Berbahagialah anak-anak Tuhan. Ya, di tengah kesulitan, kelemahan, kekurangan, ya, Tuhan anugerahkan sukacita, damai sejahtera. Dan hari ini kita mau belajar tentang pengharapan. Ya, saudara, saya diberikan Tuhan beban pelayanan di kaum muda. Jadi saya kalau kumpul sama anak muda senang sekali, ya, karena beban dari Tuhan. Ketemu sama anak muda merasa awet muda. Tetapi ketemu orang tua lebih senang lagi, ya, karena rasa paling muda. Puji Tuhan. Ya. Saya membaca terlebih dahulu ya dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Hari ini tema yang mau saya sampaikan pengharapan yang hidup. Yang tadinya Pak Jaya, Pak Yaya, yang tadi. Nah, saya bacakan ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pujilah Tuhan. Kenapa? Yang karena rahmatnya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Hari ini kita kumpul merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Lalu dikatakan kepada hidup yang penuh pengharapan, atau dalam terjemahan yang lain kepada pengharapan yang hidup. Itu yang membuat anak Tuhan tadi dibilang berbahagia, karena kita punya pengharapan yang hidup. Pengharapan kita bukan pengharapan yang diberikan dokter. Dokter itu kalau mengatakan masih ada harapan, ya, masih ada harapan. Satu hari dia ngomong meyusiwang, ya, nggak ada harapan. Nah, itu artinya habis, ya. Tetapi kita mengharapkan tidak seperti itu. Pengharapan kita dikatakan pengharapan yang hidup, ya, pengharapan yang hidup. Itu yang kita mau belajar hari ini. Karena itu tadi kalau orang-orang tua menyanyikan lagu tadi bagus sekali ya. Hai maut. Gimana lagunya? Lupa. Mau di mana senangmu? Wah, mantap tak? Kalau orang muda jadi gitu kurang cocok ya. Kalau orang tua, mau di mana senangmu? Haleluya. Mantap ya. Gak takut apapun itu. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita hari ini saya mau ajak kita lihat pengharapan yang hidup dari satu tokoh Alkitab yang diceritakan di dalam Yohanes 20 yang namanya Maria Magdalena. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam hidup yang hanya satu kali ini Engkau memberikan kepada kami anugerah boleh mengenal Yesus yang bangkit dari antara orang mati, memberikan pengharapan yang hidup kepada kami. Sehingga kami hari ini, walaupun banyak lemah, walaupun di tengah pergumulan, kami tidak pernah putus asa, kami tidak pernah menjadi orang-orang yang layu, tetapi kami memiliki pengharapan yang hidup di dalam Allah kami yang hidup. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan, tolong setiap kami, tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya baca firman Tuhan agak panjang sedikit, ya, cerita soalnya. Nah, tapi dengar baik-baik ya. Dia ada di sini ya. Yohanes 20 ada di layar juga ya.
yang suka baca-baca ya, enggak dengerin saya ya. Ayat 11 sampai 18. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji Tuhan. Ini cerita kebangkitan Tuhan. Saya hari ini mau mengajak kita memperhatikan apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar itu sangat mungkin sekali mempengaruhi kita. Mulai dari volumenya, besar kecilnya suara. Apa yang kita dengar mempengaruhi. Kalau terlalu keras, kita rasa nggak enak, benar. Terlalu keras, terlalu kecil, kita juga nggak enak, benar. Apa ini? Udah dengar, ya? Soalnya telinga juga sudah kalah, ngomongnya pelan-pelan lagi, lebih nggak enak, ya. Apa yang kita dengar mempengaruhi kita. Belum lagi isinya. Ya. Berita yang baik nggak bikin kita senang. Berita yang nggak baik bikin kita nggak enak hati. Ya. Isinya juga bisa mempengaruhi, volumenya bisa mempengaruhi, ketiga, seringnya juga bisa mempengaruhi. Apa yang sering kita dengar itu membentuk kita. Apa yang tiap hari kita dengar itu yang mempengaruhi kita. Pertanyaanku, apa yang kita dengar tiap hari? Gosip? TikTok? Ini orang tua janji kan? Apa yang kita dengar tiap hari itu mempengaruhi kita. Kalau yang kita dengar adalah ekonomi yang jelek, kalau yang kita dengar adalah politik yang kacau, kalau yang kita dengar adalah musibah bencana, bukan tidak boleh dengar. Kalau yang kita dengar hanya itu, dah heran kalau kita itu loyo, dah heran kalau kita itu murem, dah heran kalau kita tidak ada semangat di dalam kehidupan. Dah heran kalau kita ketemu orang itu tidak ada gairahnya, tidak ada sukacita seperti yang tadi dinyanyikan itu. Kita perlu mendengar yang benar. Kita perlu mendengar yang penting. Kita perlu mendengar sesuatu yang bisa mempengaruhi kita, sehingga kita hidup dalam dunia ini tidak hanya begini-begini saja. Mendengar apa itu?
Tadi saya membacakan bagian firman Tuhan. Maria hari itu mendengar satu suara yang mengubahkan dia. Suara yang mempengaruhi dia. Suara yang memanggil namanya Maria. Suara yang memberikan kepada dia harapan yang hidup. Suara yang memulihkan, meneguhkan, dan mengutus dia. Suara yang sangat dia kenal. Suara sang gembala agung itu. Suara yang juga mengenal suaranya sebenarnya. Nah, hari ini saya mau cerita tentang Maria Magdalena. Siapa sih Maria Magdalena itu? Kalau saudara membaca Lukas pasal 7, Lukas pasal 8, ada cerita tentang Maria Magdalena. Maria Magdalena itu sebelum kenal Tuhan Yesus dikatakan adalah seorang perempuan yang kerasukan 7 roh jahat. 7. Di Alkitab kalau ngomong 7 itu artinya lengkap. Ini roh jahatnya lengkap, menguasai dia. Mulai yang paling kecil namanya tuyul, sampai yang paling gede namanya buto hijau, whatever lah ya. Apa namanya, setan-setan ya. Menguasai dia. Artinya Maria itu yang dikuasai roh jahat secara komplit itu, bahkan gak bisa berbuat sesuatu menurut keinginannya. Semuanya dikuasai, dikendalikan oleh roh jahat. Puji Tuhan, suatu hari dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah yang mengusir roh jahat dari hidupnya. Dia tidak pernah lupa hari itu. Suara Tuhan Yesus, suara sang gembala yang begitu dikenalnya itu, mengusir roh jahat itu keluar dari dirinya. Puji Tuhan. Sejak hari itu dia mulai membangun harapannya. Dulu dia hopeless, male, siwan, tidak ada harapan. Tetapi hari itu Yesus mengusir roh jahat. Dia memiliki pengharapan. Sudah bayangkan orang seperti ini, ya, baru berapa tahun mengikut, dia yang memberikan kelepasan dari roh jahat, tiba-tiba harus melihat gurunya itu digantung di kayu salib mati. Apa perasaannya? Bisakah saudara merasakan apa yang dialami oleh Maria? Siapa Maria, saudara? Di dalam Lukas pasal 7, kemungkinan besar Maria adalah perempuan yang di dalam Lukas 7 itu mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Memang tidak disebut namanya, tetapi di dalam Lukas pasal 7 disebut sebagai perempuan berdosa. Penafsir percaya kemungkinan adalah Maria Magdalena yang diceritakan di pasal 8 ayat 2. So, Maria adalah seorang gadis yang pemberani. Dia sangat terharu dengan apa yang telah dilakukan oleh gurunya, sehingga dia itu berani sekali. Di tengah-tengah perkumpulan yang hanya ada orang laki-laki, Yesus mengajar di sana berjamu bersama dengan jemaat laki-laki, saudara. Dia hadir di sana, meminyaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Itu Maria. Bukan cuma itu, 4 Injil mencatat Maria hadir di bawah kaki salib Yesus. Pada waktu itu banyak murid laki-laki lari. Maria, murid perempuan ini, ada di bawah salib Yesus. 4 Injil mencatat dengan very clear, dengan sangat jelas, Maria ada di sana. Maria Magdalena, dia mengantar sampai ke kubur. Setelah ini Maria Magdalena, pemberani, tuntas. Itu sebabnya pagi-pagi benar hari Minggu itu dia sudah mau berangkat menuju ke kubur. Dia membawa bunga-bunga, dia membawa wangi-wangian untuk mengurapi jenazah gurunya yang hari Jumat belum sempat dilakukan. Saudara bayangkan gadis yang bernama Maria Magdalena ini, seorang pemberani yang kasihnya begitu tulus, harus mendapati hari ini di tengah kesedihannya karena gurunya itu baru disalibkan mati. Jenazahnya nggak ada di sana. Saudara, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita percaya tidak pernah membiarkan bulu yang terbulan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan sumbu yang mengundang.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita dimakan usia tanpa harapan di dunia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang memperhatikan setiap anak-anaknya di tengah segala keadaannya. Hari itu Tuhan menyapa Maria, disebut namanya Maria. Panggilan itu mengubahkan Maria. Saya berdoa hari ini, suara yang sama yang memanggil Maria dengan namanya adalah suara yang juga memanggil Bapak Ibu sekalian dan termasuk saya. Sesuai nama kita, dia memanggil nama kita. Hari itu, panggilan itu, sebutan itu, suara itu mengubahkan Maria. Saya berdoa hari ini juga mengubahkan kita semua. Amin. Bagaimana suara itu mengubahkan Maria? Ada 3 hal. 3 hal ya. Nanti kita bawa pulang sama 3 hal ya. 3 hal harus terjadi. 1, suara itu mengubahkan Maria karena suara itu memulihkan dia. Memulihkan dia. Menyembuhkan lukanya. Tadi saya katakan Maria itu sedih. Tentu saja sedih. Ini harapan dia yang pernah mengusir 7 roh jahat. Dia sendiri harus menyaksikan gurunya digantung di sana mati, mengantarkannya ke dalam kubur. Hari itu tiba-tiba dia datang ke dalam kubur itu, tidak menemukan jenazahnya di sana. Dia sedih. Sudah saking sedihnya, sampai waktu Yesus menampakkan diri pun dia tidak kenal. Dia ada penjaga taman. Saudara, ada penafsir mengatakan mungkin tubuh kebangkitan Yesus itu begitu berbeda sampai Maria tidak bisa kenal. Tetapi saya kira yang utama bukan di sana. Yang utama adalah bahwa Maria itu sangat dikuasai oleh sedihnya sampai dia gagal mengenali sang guru waktu hadir di samping. Saya pernah satu kali hadir di sebuah ibadah kedukaan dari seorang rekan yang anak laki-lakinya satu-satunya meninggal dunia ditabrak dengan truk sehingga hancur kepalanya. Di dalam ibadah itu sebenarnya ibadahnya ibadah tutup peti, tetapi karena hancur jadi nggak dibuka petinya. Kami cuma melihat yang meninggal korban itu dari fotonya, foto yang ada di seorang yang masih gagah usia baru 20-an tahun. Papanya, mamanya sangat sedih. Mamanya terus nangis sesenggukan. Sementara papanya, waktu kami itu para pengunjung itu satu-satu salamin dia. Cuma diam saja, tidak kelihatan juga nangis gitu. Misalnya, mamanya terus sesenggukan. Papanya itu diam saja. Tapi tatapannya itu saya nggak pernah lupa. Tatapannya itu kosong. Kayak dia melihat gitu. Kami semua satu-satu salami, bilang kami ikut berduka kita. Dia cuma diem aja, gak nyaut, dia gak nanggut, dia gak ini. Itu namanya dikuasai oleh kesedihan. Saya membayangkan itulah Maria di tengah kesedihannya, dia bingung. Guru sudah mati, satu masalah bagi dia. Tapi sekarang jenazahnya pun tidak ada di sana. Dia sedih, dia bingung. Bagaimana kalau roh jahat itu datang lagi? Apakah ada orang yang mengambil jenazah sang guru? Apa yang aku harus lakukan? Saudara, lebih suara sang guru itu memulihkan dia. Sang guru menyapa dia, Maria. Oh saudara, suara itu ingin memberitahu Maria, Maria, inilah aku. Aku tidak mati. Aku bangkit. Pengharapan yang kuberikan kepadamu bukan pengharapan yang mati. Bukan pengharapan yang bisa layu. Bukan pengharapan yang bisa binasa. Bukan pengharapan yang bisa cemar. Pengharapan yang kuberikan kepadamu adalah pengharapan yang hidup. Saudara, suara itu memulihkan Maria. Pagi hari ini saya rindu suara Tuhan memanggil nama kita masing-masing untuk memulihkan kita. Saya tahu dari kerut-kerut wajah saudara ada banyak juga, ada banyak mungkin pertanyaan, ada banyak mungkin pergumulan, ada banyak mungkin kelelahan.
Ada banyak mungkin saudara ingin Tuhan menjawab saudara pertanyaan yang saudara simpan bertahun-tahun. Saudara ada luka, saudara pernah dikhianati, saudara pernah dikecewakan. Saya berdoa suara Yesus hari ini menyapa nama saudara untuk memulihkan saudara, karena Dia adalah Allah yang hidup. Kalau Tuhan hari ini memanggil nama kita, bersyukur. Biarlah Tuhan memulihkan luka kita. Jangan terus dibawa. Hari-hari kita tidak panjang, tetapi mari isi hari-hari itu dengan balutan luka dari Kristus yang memulihkan kita, yang membuat kita sanggup mengampuni orang yang mungkin pernah mengecewakan kita, yang pernah berbuat yang tidak baik bagi kita. Kita ampuni dia dengan kasih Kristus yang memulihkan kita. Amin. Yang kedua, suara itu bukan hanya memulihkan Maria, suara itu meneguhkan dia. Saudara, waktu Tuhan Yesus menyapa Maria pertama, Tuhan Yesus tanya begini, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kamu cari?" Oh, saudara, ini pertanyaan penting. Siapa yang kamu cari? Apa artinya pertanyaan ini? Kalau saya boleh memperpanjang pertanyaan Tuhan Yesus bertanya, kalau yang kamu cari itu adalah aku, kalau yang kamu cari adalah gurumu, kalau yang kamu cari adalah Tuhanmu, yang pernah berkata kepadamu, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, yang pernah berkata kepadamu, aku adalah air hidup, yang pernah berkata kepadamu, aku adalah roti hidup, yang pernah berkata kepadamu, akulah kebangkitan dan hidup. Ya jelas aku nggak ada di sini. Aku nggak ada di sini. Siapa yang kamu cari? Kalau yang kamu cari adalah orang baik yang mati, orang luar biasa yang mati, ya mereka ada di kuburnya masing-masing. Tetapi yang kamu cari adalah Kristus, yang pernah mengajar kamu, memperkenalkan sebagai Tuhan yang bangkit, yang hidup. Aku hidup, Maria. Saudara, suara Yesus itu meneguhkan dia. Yang kita percaya itu bukan Tuhan-Tuhanan. Yang kita percaya itu bukan sekedar orang penting yang baik hatinya. Yang kita percaya itu adalah Tuhan yang baik. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi, siapa yang kau cari? Tadi lagunya yang diajak nyanyi sama dua rekan saya ini bertanya, apa yang dicari orang? Uang. Nah, kita orang bukan. Apa yang kita sama? Kita cari uang, dapat uang, hilang uang, sia-sia. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan jangan kumpul harta di dunia. Di dunia mengakarat, merusakkannya, pencuri mengambilnya. Apa yang dicari? Siapa yang kamu cari? Oh, saya kumpul di gereja. Tiap kali pertemuan Orvala saya katakan, bagus namanya ya, cocok buat orang senior ya. Orang senior bisa ngomong Orvala, bisa. Saya dengarnya ngomongnya wala. Cocok teman-teman. Saudara, siapa yang kamu cari? Memang kita kumpul kadang di gereja, tetapi siapa yang kamu cari? Kadang-kadang silakan saya. Banyak orang kumpul di gereja cari apa? Cari gosip. Di TikTok nggak cukup kumpul-kumpul cari gosip. Rasanya saya kalau nggak ke gereja satu kali, nggak enak hati saya. Saya pikir cari Tuhan. Enggak, cari cerita. Lanjutannya cerita dia belum dengar lagi minggu ini gimana kabarnya. Anaknya yang selingkuh sama itu saya tidak dengar lagi. Gimana dia kumpul. Saya ketawa paling keras mungkin paling sering melakukan. Apa itu siapa yang kamu cari? Yesus bertanya kepada Maria, siapa yang kamu cari? Kalau yang kamu cari adalah aku. Aku adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup. Jangan takut lagi. Katakan kepada maut, di mana seratmu? Katakan kepada kubur, di mana kuasamu? Karena Allahmu adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup. Jangan lagi hidup seperti orang-orang tak berpengharapan,
kita sebagai orang-orang yang penuh pengharapan. Karena kita tidak takut mati. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit dari hidup. Saudara, ini penting sekali. Suara Yesus itu hari itu meneguhkan hati. Yesus ingin berkata pada Maria, bangkit. Engkau mencari siapa? Kalau engkau mencari aku Allah yang bangkit, jangan lagi bersedih. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita, Allah. Paulus mengatakan, kalau Yesus sudah hidup, kalau Yesus sudah bangkit, sia-sia aku memberitakan melayani. Sia-sia kita percaya kepada-Nya. Tapi Yesus adalah Allah yang bangkit. Saudara yang percaya Yesus, hidupmu tidak sia-sia. Kita disebut orang yang berbahagia. Kita yang adalah sendiri, kita disebut justru ada bahagia. Puji Tuhan. Karena Tuhanlah yang menentukan. Terakhir, saya khotbah tidak boleh lama. Karena sebentar lagi mata semakin tertutup. Jadi terakhir, ya. Suara Yesus hari itu memanggil Maria, Maria, memulihkan lukanya, tidak ada luka lagi karena dipulihkan. Meneguhkan imannya, pengharapannya kepada Allah yang hidup. Yang terakhir, suara itu juga mengutus. Nah ini penting, mengutus. Menarik saudara, waktu Maria dengar suara Yesus, Maria, dia langsung menyapa Rabuni, artinya guru. Terus Alkitab mengatakan dia itu memegangi Yesus, ya, karena Yesus berkata jangan pegang aku. Nah ini orang tanya, kenapa kok nggak boleh dipegang? Kenapa saudara? Kenapa Yesus berkata jangan pegang aku? Kenapa? Belum naik ke surga. Orang-orang Indonesia kebanyakan saya tanya, jawabnya bukan muhrimnya, ya. Ya, ini laki-laki ini. Saudara, berapa waktu setelah itu Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada Thomas, muridnya. Terus berkata, ayo pegang, dia mau colokkan ini jarimu pada tukang, silakan. Betul? Kok boleh? Maria kok dapat bukan muhrimnya? Ini perempuan laki-laki kan? Ya. Tetapi yang lebih tepat ya. Saudara kata memegang itu di dalam bahasa asli itu lebih ke arah sebenarnya bahasa Jawa itu bilang gandoli, kayak dipegang erat-erat, kayak dia nggak mau melepaskan Yesus. Dia sudah kangen, dia sudah sedih, Yesus sudah mati disalib, sekarang bangkit di depan dia. Dia pegang Yesus, seakan-akan tidak boleh pergi lagi. Yesus berkata jangan pegang aku. Kenapa saudara? Saudara ketemu sama Tuhan, itu tentu hal yang indah. Amin. Paulus sendiri mengatakan, bagiku mati itu keuntungan. Karena aku bisa bersama-sama dengan Bapa di surga, bertemu dengan Kristus yang aku layani itu. Indah. Saya harap kita semua punya kerinduan seperti itu. Suatu hari saya akan ketemu dengan Kristus, ketemu dengan Bapa. Puji Tuhan. Indah. Tapi Yesus ini berkata kepada Maria, tapi kamu Maria, aku masih punya tugas buat kamu. Aku masih punya sesuatu yang harus engkau lakukan. Jangan pegang aku. Pergi, katakan kepada murid-muridku, kepada saudara-saudaramu itu, bahwa engkau telah melihat aku. Saudara, tentu Tuhan kangen sama kita semua. Tuhan tentu pengen kita cepat-cepat ketemu dia di surga. Karena di dunia ini panas. Makanya Ibu Kay suruh saya dekat-dekat asli. Tentu saja indah ketemu Tuhan. Tetapi kalau Tuhan hari ini masih memberikan kepada kita hidup di dalam dunia, ingat baik-baik, ada tugas, ada maksudnya. Seperti Tuhan berkata kepada Maria, kamu pergi, katakan kepada saudara-saudara
Engkau telah melihat aku. Saudara, suara kebangkitan Kristus itu membangkitkan pengharapan bukan buat kita tok, bukan berhentinya sampai di kita, tapi dia ingin kita ceritakan kepada orang lain, ceritakan kepada saudara-saudara kita yang lain. Aku telah melihat Tuhan, aku telah mengalami Tuhan, aku telah kenal dengan Tuhan yang bangkit, yang hidup, sehingga aku tidak takut lagi dengan kematian, aku tidak takut lagi dengan pergumulan-pergumulan, karena ada Tuhan bersama aku. Saudaraku, banyak sekali orang tua di kota Malang ini yang hatinya sedang sedih, sedang tidak berpengharapan, sedang menahan sakit di tempat mati, sedang punya banyak masalah. Kalau Tuhan memberkati saudara, mari kita juga memberitakan berita kebangkitan ini kepada mereka, supaya hidup boleh mungkin tidak lama, tetapi hidup yang Tuhan percayakan kita pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Siapa orang yang belum kenal itu? Siapa orang yang belum percaya Kristus? Mari kita sampaikan pengalaman kita ketemu Tuhan, pengalaman Tuhan mengubah kita, dan kita boleh dipakai Tuhan menjadi alat-alatnya. Sekalipun mungkin kita tidak sekuat dulu, sekalipun mungkin kita tidak sehat dulu, sekalipun mungkin kita tidak semudah dulu, tetapi Tuhan yang bangkit yang hidup akan menyertai saudara sekalian untuk berbuat sesuatu bagi kerajaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur suara Yesus yang pernah memanggil Maria, biarlah hari ini juga memanggil kami dengan nama kami, supaya kami juga boleh mengalami pemulihan dari masa lalu kami, luka-luka kami, supaya kami juga boleh diteguhkan percaya walaupun kami menghadapi banyak goncangan, banyak pergumulan, banyak godaan, tantangan, dan suara yang sama juga boleh memutus kami. Sekeluarnya kami dari tempat ini, kami adalah orang-orang yang mau bersaksi tentang Kristus yang hidup. Cerita mungkin kepada teman-teman kami yang sama-sama usia dengan kami, atau bahkan kepada anak cucu kami, supaya jangan sampai mereka hidup tanpa mengenal Kristus, supaya mereka boleh kenal pengharapan yang hidup. Terima kasih hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan. Terima kasih kami boleh dikumpulkan Tuhan untuk saling menguatkan, meneguhkan. Terima kasih kalau sukacita Tuhan boleh menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang bangkit, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita kembali diteguhkan imannya, kembali diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia bangkit untuk kita semua. Karena itu mari sama-sama kita juga menyatakan iman kita dengan sama-sama mengatakan bahwa Kristus sudah hidup. Sembari kita akan mengumpulkan persembahan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian Kristus hidup. Kristus
kasih kami boleh kenal Allah yang hidup, yang telah menghidupkan kami di dalam pengharapan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan kami bersyukur kami boleh kumpulkan persembahan, berkati pengurus supaya boleh memakai apa yang dikumpulkan ini bagi pekerjaan Tuhan, menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan di tengah usia lanjut mereka. Tuhan izinkan boleh kenal Kristus, boleh bertumbuh dalam Kristus, bahkan boleh diutus oleh Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, apa dan nama silakan ibu kembali. Kristus bangkit dari kematian. Anda amin? Karena dia bisa bangkit dari kematian karena dia Allah kita. He is the Lord. Maka dari itu mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian terakhir. Dia Allah. Mari sama-sama kita katakan, Ya Allah, Ya Dipersilahkan. Sambil menunggu mungkin kita bisa nyanyi Dia Allah seperti ini ya. Yuk kita sambil menunggu, kita angkat pujian ini satu kali lagi. Kristus bangkit.
Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Halo, puji Tuhan semuanya. Kita sudah mendengar firman Tuhan ya, dan kita sudah melihat semua yang ada acara Ibu hari ini. Salah satunya yang pujian core dan Wednesday itu adalah kegiatan dari Orphala. Kita mengundang dari pihak Orphala untuk bisa ibu-ibu bapak untuk bergabung dengan kami. Itu ada kegiatan-kegiatan yang kita sudah inginkan, yaitu hari Selasa ada senam dari setengah 7. Hari Rabu itu ada dari jam 9 di tempat ini kita ada nyanyi, ada renungan, firman, ada lunch dance yang nantinya bisa diangkat pada acara-acara, ada kelas rentel, ada gambar, ada mandan. Nah, nanti di acara itu kita juga berbagi kasih, kita ada snack, gitu. Kita saling berbagi kasih dan saling memberitakan firman Tuhan. Dan hari Jumat kita juga ada senam sama pingpong. Itu hari Sabtu kita jalan kaki. Jadi di tempat Orphala kita tunggu baik jasmani dan rohani kita. Kita mengundang bapak ibu yang bisa bergabung di hari-hari yang sudah kami tayangkan di tempat ini. Kami mohon kehadirannya. Ya, selamat siang ya. Kita berkunjung acara yang bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang, kemudian sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pasca Orphala. Kami memang ada acara-acara khusus yang sedang banyak orang teman-teman yang lain. Tapi kami juga merindukan kalau bisa setiap Rabu kita ada aktivitas Orphala. Saya kecil, tenang dulu ya. Jadi setiap Rabu kita ada acara dari jam 9.15 sampai selesai mungkin jam 11.30 sampai jam 12 ya. Lalu kita waktu hari Rabu itu ada nyanyi, tadi diajar, tadi inklusif ya, Santoso, dosen musik saat yang mengajar kita ya. Lalu juga ada Landas yang belajar oleh Ibu Ani ya, tadi yang pernah ya. Lalu juga ada Haken yang diajar oleh, jadi kita ya, dengan ibu-ibu yang sudah kasih di dalam praktiknya atau tindakannya itu mengajar teman-teman yang lain. Yang mungkin di sini ada yang mengajarkan apa, saya juga berbagi di dalam persekutuan Orphala ya. Ini harap yang datang mengundang hari Rabu bisa jam 9.15 ya, luangkan waktu bersama dengan kami. Oke, kami juga terima kasih kepada beliau firman yang harus itu menjadi kekuatan bagi kita ya, yang belum mengenal Tuhan Yesus, jangan kita kenal Yesus yang mati salib, tapi dia juga bangkit kembali menyatakan Allah yang hidup, yang menghibur kita, yang menyelamatkan kita. Tadi kita namanya satu-satu ya, namanya satu-satu yang perlu di surga ya, dulu dicatat oleh Tuhan. Mari kita percaya kepada Dia ya, yang sudah yang bagian juga memberitakan kabar baik ini ya. Melalui Orphala ini
Jadi hari Sabtu pagi jam 6 pagi kita ada jalan pagi di daerah Tidak. Dan kita meskipun dalam siang berdasarkan fisik kita kuat, rohani kita juga bertumbuh. Ya, mari kita berdoa untuk makanan yang akan bagi. Saudara mau makan di sini boleh, mau bawa pulang boleh. Ya, dan kita berdoa bersama-sama mengucap syukur. Bapak kami mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan sehingga kami bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kami memiliki tempat ini sehingga kami dapat bagi para lansia dan usia emas ini. Kami tidak sia-sia hidup kami hari demi hari, tapi kami bisa bersekutu bersama-sama, saling berbagi, saling membagi hidup kami. Kami berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, sehingga kami juga bisa berbagi hidup kami, sehingga semua lansia juga bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan. Terima kasih juga untuk makanan yang Tuhan telah siapkan untuk kami pada siang ini, jadi kekuatan untuk hidup kami sehingga hidup kami bisa memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ambil keluar, ambil makanan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Bisa hari Rebo ya. Silakan dari sini apa? Salaman dengan yang lain, ayo rangkul. Terus bilang dulu ya. Ya, selamat. Sampai ketemu. Jangan. Fotonya ya.
Linda. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Kenapa? Sama-sama. Ya. Sehat ya. Ini anak saya. Iya. Aku lupa. Namanya Natalia. Natalia. Ini. Bukan. Ayo. Saya. Kurang mas. Sini kosong. Kurang. Pinggir kurang. Sri. Ayo. Ya sini. Saya pencetkan apa masuk aja. Saya pencet terus. Ini tinggal ini video tinggal. Oh, video. Oh, oke.